Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video hasil kerja kelompok kami. Berikut videonya. Halo teman-teman, pertama-tama di sini saya akan memasang power supply. Power supply menyediakan daya listrik yang dibutuhkan oleh semua komponen di dalam komputer. Setelah power supply terpasang, tak lupa kita memasang power supply screw, yaitu skrup yang digunakan untuk memasang power supply ke casing komputer. Setelah power supply screw terpasang, lanjut kita ke motherboard. Di motherboard ini kita akan memasang RAM 1 dan RAM 2. RAM 1 dan RAM 2 digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang aktif digunakan oleh komputer agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Setelah RAM terpasang, tak lupa kita menguncinya dari kedua sisi. Lanjut kita ke RAM yang kedua. Sama seperti tadi, jika sudah terpasang, tak lupa kita menguncinya dari kedua sisi. Lalu kita memasang CPU. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan sebagian besar perhitungan dan instruksi. Setelah CPU terpasang, tak lupa kita menguncinya terlebih dahulu. Lanjut, kita ke thermal compound, yaitu pasta thermal yang dioleskan di antara CPU dan heatsink untuk meningkatkan transfer panas. Lanjut, kita ke heatsink. Heatsink merupakan pendingin yang menyerap panas dari CPU kemudian membuangnya ke udara. Setelah heatsink terpasang, kita posisikan kabelnya supaya tepat. Setelah itu akan muncul install motherboard. Setelah kita tekan akan muncul seperti ini. Motherboard digunakan untuk komunikasi dan interaksi antar semua komponen perangkat keras dalam komputer. Setelah motherboard terpasang, jangan lupa kita memasang motherboard screw untuk memasang dan mengamankan motherboard ke casing komputer agar tidak bergerak. Baik, saya lanjutkan untuk memasang NIC yang memiliki fungsi sebagai penghubung komputer ke jaringan untuk mengirim atau menerima data. Setelah itu, saya memasang NIC screw, yaitu skrup yang berfungsi sebagai pengencang kartu NIC di casing. Setelah itu, saya memasang wireless NIC yang memiliki fungsi sebagai penghubung jaringan NIC kabel. Setelah itu, saya lanjutkan memasang wireless NIC screw, yaitu skrup yang berfungsi sebagai pengencang kartu WiFi di casing. Setelah itu, saya pasangkan lagi video adapter yang memiliki fungsi mengolah dan menampilkan data grafis ke monitor. Setelah itu saya lanjutkan lagi untuk memasang video adapter screw yang memiliki fungsi sebagai pengencang kartu video di casing. Lalu klik OK untuk memasang lagi bagian internal drivers. Hard drive adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital seperti dokumen, gambar, musik, dan video. Scrap pada HDD berfungsi untuk memastikan HDD terpasang dengan kuat di dalam casing komputer. Fungsi utama optical drive adalah membaca dan menulis data pada cakram optik. Scrap pada optical drive berfungsi untuk memastikan optical drive terpasang dengan aman dan stabil. Floppy drive atau drive disket berfungsi untuk membaca dan menulis data pada floppy disk atau disket. Fungsi skrup pada floppy drive adalah untuk mengamankan dan menahan drive tersebut di dalam casing komputer. Kabel patah yang juga dikenal sebagai kabel ID berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk, optical drive, dan floppy disk ke komputer lama. Kabel floppy berfungsi untuk menghubungkan motherboard komputer dengan floppy disk drive. SATA fungsi utamanya adalah mentransfer
data antara perangkat penyimpanan dan motherboard dengan kecepatan tinggi. Cache panel. Cache panel berfungsi untuk melindungi komponen listrik di dalamnya. Setelah cache panel terpasang, pasangkan baut untuk merekat. Setelah itu, pasangkan monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output dan komputer secara visual. Baik, setelah monitor terpasang, lanjut pasangkan keyboard. Keyboard berfungsi sebagai perangkat input untuk memasukkan teks, angka, dan simbol ke dalam komputer. Setelah keyboard terpasang, lanjut masangkan mouse. Mouse sebagai alat petunjuk yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui kursor di layar. Setelah mouse terpasang, lanjut pasangkan USB. USB ini berfungsi untuk transfer data, pengisian daya, dan konektivitas perangkat. Setelah USB terpasang, lanjut pasangkan Ethernet. Ethernet berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Setelah Ethernet terpasang, lanjut pasangkan wireless antena. Wireless antena berfungsi sebagai perangkat pemancar dan penerima sinyal. Setelah terpasang, lanjut pasangkan power cord. Power cord ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya ke perangkat elektronik. Inilah sudah menjadi komputer.